Assalamualaikum semuanya, lanjut lagi bab 20-21. CEO Malang dan gadis cantik. Mobil yang dikendarai Arkan berhenti di sebuah hotel mewah. Arkan sudah memesan kamar VIP khusus untuknya makan malam romantis dengan sang istri. Adira pikir mereka akan menghadiri sebuah pesta, sampai akhirnya Arkan membawanya masuk ke dalam sebuah kamar. "Untuk apa kita ke sini?" tanya Adira bingung melihat tidak ada siapa-siapa di dalam kamar untuk mereka temui. Belum sempat Arkan menjawab pertanyaan Adira, pintu kamar diketuk dari luar. Arkan segera membuka pintu kamar. Beberapa orang pelayan hotel masuk sambil membawa troli, yang berisi makanan dan langsung membawanya ke balkon. 5 menit kemudian mereka semua keluar setelah menyelesaikan tugasnya. "Selamat menikmati, Tuan Nona," ucap salah satu pelayan memberi hormat. "Terima kasih." Hanya Adira yang menjawab. Arkan kembali memegang tangan Adira dan membawa istrinya ke balkon. Terdapat sebuah meja kecil dengan 2 buah kursi. Di atasnya sudah tersusun beberapa jenis makanan serta dihiasi dengan 2 buah lilin. Alunan musik romantis juga terdengar mengalun di sana. Adira terkejut sekaligus terkesan dengan apa yang dilihatnya. Tapi sedetik kemudian ingatannya kembali pada kejadian sore tadi. Apa Arkan mendengar apa yang dikatakan oleh Leo tadi? "Arkan," panggil Adira yang menghentikan langkah Arkan untuk duduk. "Apa kau mendengar pembicaraanku dengan Leo tadi?" Adira memberanikan diri untuk bertanya. "Aku tidak mendengar apapun." "Bohong Arkan." Syukurlah dia tidak mendengarnya, batin Adira. Adira membuang napas lega mendengar jawaban Arkan. "Aku minta maaf." Adira mengulangi permintaan maafnya karena Arkan tadi tidak menanggapinya. "Maaf untuk?" Arkan balik bertanya. "Astaga. Apa aku harus mengatakan jika aku minta maaf karena telah meng-1 dan mem-3 looknya? Memalukan sekali," kata Adira dalam hati. "Untuk apa?" Arkan mengulangi pertanyaannya. Maaf karena tadi aku telah lancang men." Adira menelan ludahnya kasar karena ia harus mengatakan juga. "Men, C1 Umanda dan mem-3 lookmu tadi," kata Adira terbata. Adira menunduk setelah mengatakan itu. Ia siap untuk menerima jika Arkan memarahinya. "Kau melakukan itu hanya karena ada mantan kekasihmu." Suara Arkan terdengar datar. Tidak bisa ditebak apakah pria ini marah atau tidak. Sementara Adira tidak berani mengangkat pandangannya untuk melihat ekspresi Arkan saat ini. "Maaf." Adira hanya mampu meminta maaf karena perbuatannya. "Kau tidak jijik dengan luka di wajahku?" tanya Arkan lagi. Adira menggeleng. Masih menunduk. Arkan maju selangkah berdiri lebih dekat di depan Adira. Arkan melepaskan masker dan meletakkan di atas meja. Kemudian ia mengambil sebelah tangan Adira dan meletakkan di pipinya. Adira langsung mengangkat kepalanya. Terkejut, Arkan mengizinkan ia untuk menyentuh wajahnya. Sungguh Adira tidak merasa jijik maupun takut dengan wajah Arkan, dengan bekas luka bakar di kedua pipi pria itu. Adira mengangkat sebelah lagi tangannya untuk memegang pipi Arkan yang satu lagi. Jari-jari halus Adira mengusap bekas luka itu. Hati Adira merasa terenyuh. Arkan pasti telah melewati masa-masa yang sulit dalam hidupnya. Lakukan lagi seperti tadi. Entah mengapa kalimat ambigu itu terdengar seperti Arkan menyuruhnya untuk meng-1 pria itu lagi. Kedua tangan Adira menangkup wajah Arkan dan membuatnya menunduk. Adira sedikit berjinjit untuk dapat mencapai pipi Arkan. Kap-kap. Adira meng-1 pipi kanan dan kiri Arkan di atas luka bakar itu secara bergantian dengan mata yang terbuka.
La Tulus melakukan itu. Belum sempat Adira menjauhkan wajahnya, Arkan tiba-tiba menahan belakang kepala Adira dan langsung menyambar B1 bir merah wanita itu. Arkan hanya mengecup lalu melepasnya untuk melihat bagaimana reaksi Adira. Meskipun terkejut tapi Adira tidak menolak. Kemudian Arkan kembali mengecup B1 bir itu lagi dan lagi-lagi Adira hanya diam. Arkan yang awalnya hanya mengecup memberanikan diri untuk mie XX lebih dalam B1 bir milik W4 Nita yang sudah menjadi istrinya. Adira bahkan mengalungkan kedua tangannya di L3 har Arkan untuk menahan agar tubuhnya tidak ambruk. C1 Uman pertama kali setelah 6 bulan mereka menikah. Pertama kali juga buat Adira seumur hidupnya. Adira hanya diam, tidak membalas C1 Uman Arkan. La belum memiliki pengalaman untuk itu. Adira membuka lootnya saat L1 da Arkan berusaha men 3 robos celah B1 birnya. Arkan semakin memperdalam C1 Umannya. Mengeksplorasi seluruh rong 4 meter, loot wanitanya, sehingga Adira kehabisan napas baru Arkan melepaskan tautan B1 birnya. Arkan memberi jeda beberapa saat untuk Adira menghirup oksigen di sekitarnya, sebelum ia kembali men 1 kemati B1 bir itu untuk keduanya kalinya. Meskipun hati Arkan belum bisa menerima Adira sepenuhnya tapi tidak dengan tubuhnya. Arkan hanyalah seorang laki-laki normal yang memiliki H4 serat kepada seorang W4 Nita. Apalagi wanita itu istrinya. W4 Nita yang halal untuk ia S3 entuh. Ringan musik romantis akan mendukung apa yang dilakukan oleh pasangan itu. Arkan dan Adira seperti terempat nyut dalam suasana sehingga, suatu bagian dari tubuh Arkan bereaksi ingin meminta lebih. Sedangkan Adira merasakan D4 rahnya berdesir hebat karena S3 sensasi yang belum pernah dialaminya sebelum ini. Arkan segera mengakhiri C1 Uman P4 nasnya di saat ia merasa sudah di ambang batas. Arkan belum siap untuk melangkah lebih jauh sebelum ia memastikan ketulusan hati Adira. Arkan mengusap B1 bir Adira yang B4 sah dengan ibu jarinya. Sedangkan Adira masih mengatur napasnya. Juga mengatur irama jantungnya yang detak kencang karena suaminya. Arkan dan Adira men 1 kemati makan malam dengan suasana hati yang sama-sama berdebar. Terima kasih, ucap Adira setelah mereka sampai di rumah. Seperti biasa Arkan hanya mengangguk menanggapi perkataan Adira. Adira langsung menuju ke kamar. Sedangkan Arkan pergi ke ruang kerjanya. Adira merebahkan tubuhnya di tempat tidur setelah berganti pakaian. Jantungnya masih berdebar mengingat saat Arkan meng1 B1 birnya dan makan malam romantis. Ini seperti sebuah kencan. Astaga, kenapa aku seperti remaja yang sedang jatuh cinta? Adira memegang D4 danya yang masih berdebar. Entah sudah berapa lama Adira berbaring dan mencoba memejamkan mata tapi ia masih belum mengantuk. Adira membekukan tubuhnya saat mendengar suara pintu kamar terbuka. La yakin itu pasti Arkan. Adira memejamkan mata dan pura-pura tidur. Sebelum naik ke tempat tidur, Arkan lebih dulu berganti pakaian. Arkan tahu jika Adira belum tidur karena itu ia tidak mematikan lampu kamarnya. Arkan berbaring dan perlahan mendekatkan diri kepada Adira. Arkan melingkarkan tangannya mem3 Adira dari belakang. Tidurlah. Ini sudah larut malam. Bisik Arkan dari belakang. Arkan semakin mengeratkan P3 lukannya pada tubuh Adira dan mengikis jarak antara mereka. Tubuh Arkan kini benar-benar sudah menempel pada tubuh Adira. Adira hanya mampu membekukan tubuhnya dalam P3 lukan Arkan. Pelukan yang terasa nyaman berhasil membuat Adira mengantuk dan akhirnya tertidur. Tidak hanya Adira,
Arkan juga merasakan dadanya berdebar karena C1 uman tadi. Tapi Arkan berusaha keras untuk tidak meni-3 untuk Adira lebih dalam. Yang hanya bisa ia lakukan saat ini hanyalah sebatas mem-3 look dan meng-1 sang istri untuk mengurangi gejolak H4 serat dalam dirinya. Bab 21. Semakin hari hubungan Arkan dan Adira semakin dekat. Tak jarang Arkan memberanikan diri untuk melakukan C1 uman P4 nas kepada Adira. Tapi selalu berujung kecewa yang dirasakan oleh Adira, karena Arkan akan menghentikannya setelah membuat W4 Nita itu Mel 4 yang. Sebagai seorang istri, Adira merasa sedih dan tidak percaya diri karena merasa Arkan tidak ingin meni-3 entuhnya. Namun Adira selalu berprasangka baik kepada suaminya. Mungkin Arkan masih membutuhkan waktu untuk bisa menerimanya sebagai istri. Sementara Arkan merasakan hal yang sama seperti Adira. Arkan selalu tidak bisa mengendalikan dirinya ketika melihat Adira di sebelahnya. Melihat L, herjenjang dan B, bir manis milik wanita itu selalu membuatnya ber-G4 irah. Arkan hanya bisa sebatas meng-1 Adira untuk menenangkan gejolak dalam dirinya. Dan apabila ia sudah mencapai batasnya, Arkan akan menuntaskan sendiri di tanggal 4 Maret M4D. Tanpa ia sadari apa yang ia lakukan telah membuat hati sang istri kecewa. Arkan menghela napasnya lemah setelah melepaskan sesuatu dari dalam tubuhnya. Arkan ingin menciptakan pengalaman pertamanya dengan indah. La tidak akan melakukan itu sebelum melepaskan topeng yang membuatnya jadi si buruk rupa atau pria malang. "Nona, Anda kenapa?" tanya seorang karyawannya yang melihat Adira memejamkan mata sambil memijat kepalanya. "Tidak apa-apa. Hanya pusing sedikit," jawab Adira jujur. Karena terlalu sering hormon estrogen yang tertahan membuat Adira merasa pusing. "Saya akan ambilkan obat untuk Anda," kata karyawan itu sigap. Tapi Adira lebih dulu menahannya. "Tidak perlu. Aku hanya ingin tidur sebentar. Nanti sakitnya juga akan hilang sendiri." Adira meletakkan pakaian yang sedang diperiksanya karena ia akan kembali ke ruangan kerjanya. "Meta, jika ada yang mencariku, katakan aku tidak ada," pesan Adira kepada salah satu karyawannya. "Baik, Nona." Sudah 2 jam Adira tertidur dengan pulas. Adira bahkan tidak sadar jika Arkan sudah datang ke butik untuk menjemputnya. Semua karyawan butik sudah kenal dengan Arkan. Jadi, Meta mengizinkan suami dari manajer butik ini untuk masuk ke dalam ruangan Adira. Memandang wajah cantik Adira yang sedang terlelap. Jujur ia merasa sedikit cemas ketika Meta mengatakan jika Adira sedang sakit kepala. "Kau sudah sampai." Adira terbangun dari tidurnya dan melihat Arkan sedang duduk di kursi kerjanya. "Maaf, aku ketiduran. Kau sudah lama. Mengapa tidak membangunkanku?" Adira segera mengemasi barang-barangnya yang berserakan di atas meja. "Kau sakit kepala?" Arkan tidak menjawab pertanyaan Adira tapi ia malah balik bertanya. "Ah, tidak lagi. Aku hanya mengantuk tadi," jawab Adira. Pasti Meta yang mengatakan kepada Arkan jika dia sakit kepala. Para karyawan butik sangat takut kepada suaminya. Bukan karena Arkan yang selalu memakai masker. Tapi karena suara pria itu terdengar dingin dan menakutkan menurut mereka. Adira hanya terkekeh mendengar pengakuan dari para pekerja di butiknya. Setelah membereskan semua barang-barangnya Adira dan Arkan keluar dari butik. "Di mana Hen?" tanya Adira yang melihat Arkan mengendarai mobilnya sendiri. "Dia ada urusan penting." Bohong Arkan. Arkan menyuruh Hen pulang terlebih dahulu karena ia akan menunggu Adira yang sedang tidur tadi.
Arkan tidak peduli dengan sang asisten yang selalu setia itu pulang dengan cara apa. Karena tadi Hen yang mengemudikan mobil datang ke butik. Bisakah kita mampir ke swalayan sebentar? Tanya Adira menoleh pada Arkan yang sedang fokus menyetir. La ingin membeli barang keperluan pribadinya. Arkan hanya mengangguk menjawab pertanyaan Adira. Arkan menghentikan mobilnya di salah satu mall yang terkenal di kota ini. Padahal Adira hanya ingin membeli pom 4 lut, tapi ya sudahlah. Arkan malah membawanya ke mall. Arkan mengikuti Adira masuk ke tempat yang dituju. Adira membeli beberapa barang kebutuhannya dan juga barang kebutuhan Arkan yang ia lihat sudah hampir habis di rumah. Diam-diam Arkan tersenyum melihat Adira yang perhatian kepadanya. Arkan kemudian menghentikan langkahnya, ketika seperti melihat seseorang yang ia kenal dan Arkan pergi meninggalkan Adira karena ingin mengikuti orang tersebut. Apa ada yang ingin kau inginkan lagi? Tanya Adira tanpa menoleh ke belakang. Arkan, kau ingin? Adira tidak melihat Arkan saat ia berbalik badan. Arkan, panggil Adira sembari melihat ke sekeliling. Tapi ia tidak melihat keberadaan Arkan di sana. Adira melanjutkan langkahnya menuju ke meja kasir untuk membayar barang belanjaannya. Setelah itu baru ia akan menghubungi Arkan yang tiba-tiba menghilang dan entah pergi kemana. Cukup jauh Arkan mengikuti sosok wanita yang sedang berjalan, dengan tergesa-gesa sehingga ia kehilangan jejak ketika tiba di parkiran. Suara dering ponsel menghentikan Arkan untuk mencari wanita itu. Adira. Arkan tersentak ketika ia melihat Adira yang menelpon. La baru sadar jika tadi ia sedang bersama dengan istrinya itu. Arkan, kau di mana? Tanya Adira begitu Arkan mengangkat panggilan darinya. Aku ada di parkiran. Jawab Arkan sedikit merasa bersalah. Baiklah, aku akan segera keluar. Adira mematikan sambungan teleponnya dan segera berjalan keluar mall karena takut Arkan marah. Mungkin Arkan merasa bosan menemaninya sehingga pria itu memilih keluar terlebih dahulu. Ya Tuhan, apa aku terlalu lama memilih barang? Adira melihat jam di pergelangan tangannya. Rasanya tidak terlalu lama juga dia belanja. Tapi, entahlah. Mungkin Arkan memang tidak suka menunggu. Maaf, sudah membuatmu menunggu. Kata Adira begitu masuk ke dalam mobil. Alih-alih menanyakan mengapa Arkan meninggalkannya, Adira lebih memilih meminta maaf karena tidak ingin mempermasalahkan hal sepele seperti ini dan membuat Arkan marah. Arkan tidak menjawab dan langsung menyalakan mesin mobilnya untuk segera pulang. Malam harinya. Setelah makan malam seperti rutinitas biasanya Arkan masuk ke dalam ruangan kerjanya. Bukannya memeriksa laporan dari perusahaan, Arkan malah melamun mengingat kejadian sore tadi. Perasaan Arkan menjadi tidak menentu, saat melihat lagi wanita yang sudah 2 tahun ini meninggalkannya dengan tanpa perasaan. Padahal ia sangat membenci wanita yang pernah menjadi tunangannya itu. Tapi mengapa tadi ia malah mengejar wanita itu? Mengapa ia ingin menemuinya lagi?